dulu nih kan. Selamat datang di episode ketiga Lar Ensen Perfumer. Wah, ini gue kedatangan dedengkot di dunia perfuman. Wah, pokoknya ini yang paling vokal lah ya intinya gitu. Nih, kenalin sama, coba kenalin dulu dong. Oki, halo. Oki siapa nama lu? Oki Okto. Oki Okto aja. Okto. Nah, ini nih kalau di Facebook, pokoknya ada yang grup apa tuh? Grup inilah pokoknya grup perparfuman. Terus di WhatsApp juga pokoknya paling sering ini nih paling sering nyaut. Karena pengangguran. Perfumer itu bukan pengangguran. Oh iya, bukan. Aduh. Ceritain dong, misalnya lu tuh dulu tuh, gue sih sebelumnya belum pernah nanya ya, kenapa lu tuh awalnya jadi perfumer tuh gimana nih? Ini pertanyaan standar dulu lah, ntar kita baru ini. Kenapa jadi perfumer? Secara tidak sengaja tercebur kan? Jangan gara-gara lu nonton itulah, apa film perfumer serial killer tadi. Enggak. Story of Murder. Iya. Itu salah satunya. Ya gitu juga lagi. Mau mengekstrak perawan. Emang itu perawan semua ya? Waduh. Cerita dong. Gue tuh penasaran sama apa orang-orang yang berkecimpung di dunia parfum gitu. Di dunia parfum ya. Jadi gua itu Nggak perlu sadar kamera, udah satu Enggak. Bukan buat gua. Kemarin udah disinggung-singgung ya sama si Mbot. Dimention gue. Iya, ini nih orangnya nih yang dibilang apa? Mr. Oki itu di sini. Ini orangnya. Coba mention lagi. Spill. Gimana sih dulu lu masuk ke dunia parfum tuh awalnya gitu? Awalnya cuman karena nyokap itu minta dibuatin parfum. Jadi awalnya tuh gua di Nyokap lu tahu kalau lu bisa bikin parfum, memang minta dibuatin. Itu gue belum bisa. Oh, cuman gue sudah berkecimpung di dunia chemical. Chemical. Jadi gue ada punya perusahaan saat itu ya, kimia umum, kimia farmasi dan sebagainya. Gitu. Latar belakangnya bener-bener perfumer. Anak kimia banget. Kimia banget. Itu udah suatu advantage banget. Enggak banget sih, enggak yang sampai expertise gitu, enggak juga. Cuman lumayan paham lah. Kalau dasar-dasar kimia. Bilangnya privilege itu. Betul, gue selalu bilang gitu. Gue tuh punya privilege karena gue ada basic kimia yang ya beneran basic tapi ya gitu, bukan expert juga, nggak expert juga, tapi basic. Jadi ketemu istilah-istilah perfume yang kimia itu nempel. Kalau orang awam kan begitu dengar etil asetat, gitu. Kalau gua banget. Gua masih apa juga gitu. Setat ini. Iya gitu kan. Jadi kalau gua langsung etil asetat. Oh, tahu tuh kebayang ininya rumus kimianya kayak gitu Enggak sejauh itu juga. Cuman si namanya itu gua udah kayak bersahabat lah sama etil, metil gitu-gitu lah. Jadi lebih gampang buat nangkepnya. Udah bisa ngebedain langsung nih kalau gugus alkohol nih, gugus ini gitu-gitu. Iya, kurang lebih. Sih. Wah, enak banget sih. Iya. Lah, terus nyokap lu ngasih lu tugas buat bikinin lu parfum gitu. Buat bikinin beliau parfum. Mau jualan katanya. Gue langsung dengan jumawanya. Gampang parfum mah gitu. Ini kenapa tamu-tamu gue jadi sadar kamera semua ya? Maaf, biar ada interaksi. Oh iya, boleh. Gue juga dong. Biar seolah-olah kita ngobrol juga nih sama penonton. Iya, penonton. Jadi lenong. Lanjut. Gitu. Nah, terus jadi gampang gitu awalnya. Sama sekali belum tahu, cuman baru taunya ya channel buat bibit-bibit gitu-gitu. Bibit FO maksudnya? Iya. Sama sekali masih nol. Oke. Nah, terus ya beli nyoba dilut pakai alkohol. Belinya apa nih yang pertama kali lu beli nih, masih inget nggak? Ingat dong, standar ibu-ibu.
Apa ibu-ibu? Kenzo. Oh maksudnya ini FO gitu. FO yang Yes, di apa? Yang buat refillan. Iya. I see. Iya, refillan. Terus- Belinya yang repackage lagi yang 100 mili. Iya. Ya, kan nggak bisa banyak juga kan orang. Lanjut terus abis Nyoba itu lu doang. coba bikin yang serupa apa lu buat dari situ? Enggak, gue bikin parfum biasa. I see. Refillan jatuhnya ya. Refillan. Pakai FO. Bikin. Kok nggak enak gitu. Lah itu yang di pinggir jalan udah enak loh sekali campur. Iya. Kok nggak enak nih? Wah, langsung. Salah merah kali belinya. Jadi enggak, memang maksudnya nggak enaknya tuh Enggak kayak alkoholnya menyengat. enggak kayak parfum yang apa desainer brand gitu enggak sih? Iya, jauh lah pasti kan. Oh, iya. Cuman dibandingin sama refillan pun kalah juga gitu kan. Dibandingin sama refillan juga mas, kok dia lebih enak ya gitu. Nah, jiwa ngulik gua membuncah lah di situ. Jadi emang gua basicnya Ke-trigger. orang ngulik lah. Bocah Iya, ngulik. kalau enggak sering ngulik jadi perfumer rada susah ya. lanjut terus abis itu lu kasih tahu nyokap lu kalau lu nggak berhasil atau gimana itunya? Ya sekedar jadi dulu aja, sekedar jadi gue kasih cobain. Oh iya udah enak aja deh mah gitu kan. Soalnya dia enak sama enak banget kalau parfum. Jadi kalau enak masih perlu ditingkatkan. Tapi kalau Iya. enak banget, wah ini udah kena Udah gitu. oke gitu. Oke. Terus udah berapa hari gue diemin dulu gitu kan Ya, sambil. itu maksudnya lu diemin sebagai maserasi atau? Iya. Oh. Cuman gue nggak tahu saat itu untuk maserasi, makturasi itu belum. Secara teknis untuk buat parfumnya belum tahu. Belum. Nah terus datanglah sepupunya istri gua nih yang dia bisa dibilang fragrance collector lah. Tapi kalau dibilang fragrance nggak juga sih, dia nggak mau dibilang fragrance. Dia tuh punya koleksi Mancera, apa Lini-Linis, terus TDH fragrance gitu-gitu ya. Datang Kolektor. Yes, kolektor. Kayak gue bilang fragrance collector kan. Iya. Nah, dia ngasih gue cobain Mancera segala macam gitu. Terus gue kasih cobain nih yang gue bikin. Wah, ini mah lemah banget, bra. Gitu. Iya. Lemah ya. Iya. Kritikan pertama tuh. Yes. Lemahnya, iya aromanya tuh lemah nih, bibitnya jelek gitu. Apa lu jangan-jangan waktu itu masih kayak ngikutin kalau bibit tetap 10% 15% gitu nggak sih? Waktu mungkin nggak sih? Dulu sih kesalahan gua kayak gitu. Iya. Bener. gitu. Itu ceritanya yang gue agak skip. Bener. Jadi gue masih ngikutin patokan EDT yang umum, yang standar internasional itu. Belum tahu waktu itu kalau bibit yang beli itu tuh ternyata nggak sekuat itu. Iya, nggak bisa. Nggak poten lah ya itunya. Terus dikasih tahu lah sama dia tuh salah satu bahan namanya Ambroxan. Lu kalau mau parfum lu bagus lu pakai ini nih, bra, katanya gitu. Gua nggak tahu lah dia dari mana malah tuh. jadi taunya beliau daripada lu. Gue juga nggak tahu. Gue juga belum nanya, nanti gue tanya deh. Tanyain kan itu penting. Ntar gue tanya, lu tau dari mana lu Ambroxan gitu? Dari notes doang lagi. Bisa jadi. Nah, gue cari langsung karena udah ketemu satu clue kan, gue Iya. langsung nah dari situ tok mulai dibuka tuh satu-satu. Gue lihat YouTube loh. YouTube gue anjir. YouTube-nya William Iya, Siher, iya. YouTube-nya Yalnur. Iya. yang sekarang mentor gua. Iya. Mentor lu banyak juga ternyata. Kayaknya dia nggak mau deh gua akuin jadi mentor gua. Nggak sendiri gitu deh kayaknya dia mah. Mungkin nggak sedia karena lu belum bayar. Bisa jadi. Ya terus dari pokoknya kan biasanya sih emang gitu ya, dari ngulik-ngulik sendiri itu terus kan, nyari YouTube. Almarhum Apa almarhum Bang siapa? Udin Copa Gabagana. Gua kagak tahu lagi. Ada tuh, jadi itu lumayan banyak ngasih insight juga tuh di awal-awal tuh. Salah satu tokoh yang berpengaruh buat lu gitu ya. Iya kayak Vertenek, Isoi Super ya. Selain dari lu tahu dari dia juga gitu. I see, Aroma I see. Chemical ya. Heeh. Hedion. Gitu. Wah, keren banget ya Bang Udin. Amal jariahnya masih terus berjalan kan di Karena ilmu yang Ilmunya diajarin. gokil. Iya. Nah,
Terus sekarang nih udah ngerti lah ceritanya ya kan ya. Itu berarti lu termasuk otodidak dong bilangnya. Otomotif. Otodidak sama kayak gua kan. Terus lu otodidak juga kan? Gua otodidak kan, paling buku-buku kayak gini doang. Oh, baca-baca buku gitu. Iya, baca-baca buku, banyak malah novel. Kalau lu komik. Komik nggak ada, gue cari-cari itu yang parfum gitu. Nggak ada. Ntar gue bikin lah. Ya. Nah, jadi bikin komik. Apa aja gue bikin. Nah, terus berarti sekarang, nah ini kan udah punya keahlian untuk bikin parfum. Itu tuh lu ngerasa pede untuk nge-release brand. Itu pas tahun kapan? 2023. Lumayan ya, udah lama juga. Enggak lah. 2023. Baru tahun dong. Iya. Sekarang 2025. Iya, kok lupa. Udah bertambah tua ya. Waktu nulis tanggal masih salah ya. 2024. Iya lagi. Relate itu. Iya, terus dari itu tuh, nah brand lu apa nih? Kenapa lu kagak bawa sih kan? Sayang banget. Padahal udah gue minta lu kalau kesini bawa aja brand lu biar sekalian promosi. Lupa banget asli. Tapi Maaf ya teman-teman. Teman-teman ya yang udah kenal sih udah tahu lah. Cuman yang belum kenal nih nggak tahu deh jadinya ya. Ya jangan gitu lah. Ini saatnya promosi. Nanti adalah di sini ya. Di mana? Ya, Gan. Nanti gua editin. Ini lu kasih aja. Itu lu jualan di Tokped enggak? Lagi nggak aktif. Ya udah. Gimana sih ini orang perfumer mau jualan apa enggak sih? Ya kalau soal itu, jadi di 2000. Ini gua mati nih. Oh enggak, hidup lagi. Oke. Lanjut. Jadi di 2023 itu gua rilis bikin niatnya di pas 2024 mau ngebangun lah building si brandnya gitu. Cuman ternyata ada kesini. Lu apa dulu nih? Hokus Parfum. Sebenarnya ada berapa sih kan? Apanya? Brand lu tuh ada berapa? Kok gua rada-rada ini ya? Maksudnya kayak ada beberapa itu varian atau emang brandnya cuma satu? Lu taunya emang gimana kan? Coba nih, gue pengen denger dulu deh dari lu. Kan gue taunya dulu Hokus nih. Hokus Parfum. Hokus doang. Hokus Parfum. Hocus. Nah itu terus kayaknya pas waktu di di Bekasi itu, kayaknya ada beberapa di etalase lu tuh ada beberapa. Oh yang di bootnya itu? Iya di bootnya. Itu sebenarnya bootnya Dekito, brand Soli. Ini Dekito nih mesti diundang juga nih, tolong klarifikasi. Tolong ya dijelaskan. Enggak, jadi itu brand Soli si Dekito. Nah gue diajakin sama dia, ayo bang, temenin gue, masuk gue sendirian gitu. Iya. Itu doang. Jadi satu booth rame-rame. Bareng-bareng. Enggak rame-rame juga dong kan cuma 2 brand. Cuma 2 brand. Dekito sama gue. Gitu. Berarti Dekitonya nih yang banyak. Oh enggak ding, ada ini juga dari salah satu temen juga. Nah kan benar. Iya, sorry. Berarti lu cuman Hokus. Kalau yang brand perfume ya. Emang ada apa brand apa lagi lu? Ternyata desainer lagi jangan. Ada satu lagi. Spill dong di sini kan. Ada satu side brand gue yang udah lebih jalan duluan. Sama sih main fragrance juga, tapi ini dia deo spray Maxwin namanya Maxwin. Nanti kita omongin. Tapi ini kita yang gue udah pernah coba itu kan si Hokus itu ya. Nah itu, ceritain dong Hokus tuh back story-nya apa gitu kan. Mumpung nih ntar masuk ke YouTube nih. Back story-nya lucu soalnya. Kita juga mau ikut ketawa kalau lucu. Jadi perusahaan gue yang gue bilang chemical itu lagi agak goyang dari saat itu pas 2023 awal. Terus gue udah mulai nyiapin plan B lah buat hidup gitu kan. Ya udah, gue mulai bikin varian gitu buat si Hokus nih. Terus di pertengahan gue rilis lah si Hokus, dan nyari namanya aja tuh cuman
gue gini dong ke bini gue, yang pikirin dong nama brandnya apaan, soalnya gue mau cepet-cepet nih rilis brandnya, udah gitu dong. Terus simsalabim amat, yaudah abrakadabra apaan yang kerennya gue bilang. Terus yaudah fokus aja, tapi ambil fokusnya aja gitu. Oh iya, makanya gue juga ke Karena kan losannya hokus pokus, iya, ternyata cuma simsalabim fokus. abrakadabra gitu aja, udah sekocak itu dah pokoknya. Ya. Itu karena emang plan B buat pas PT gue yang itu. Waktu itu udah dikonsepin nggak, misalnya kayak ini tuh mau fokusnya tuh kayak uangnya apa, terus kayak konsepnya apa gitu. Nggak ada. Nggak ada, pokoknya berkarya aja. Iya, bikin jual di event gitu. Kebetulan gue juga bekas tim Jacklot gitu kan, jadi pameran nggak apa-apa ya sebutinnya. Nggak apa-apa. Jacklot. Iya, gue juga kenal dia tuh gara-gara nitip jual kan waktu itu. Nitip jual di Jacklot yang acaranya lu itu kan. Iya, yang Ramadan ya, kemarin ya. Terus ya udah, jadi itu tuh pertama kali gue ketemu dia. Iya, bener. Sebelumnya kan gue cuma belanja doang sama lo, terus sempet chatan doang beberapa kali gitu. Kalau belanja gue nggak tahu tampangnya, gue nggak tahu Iya, kadang-kadang cuman gitu tuh doang. Cuman gitu doang. Iya. Gue itu deh. Terus akhirnya ketemuan tuh yang di JCC ya kalau nggak salah. Yes, JCC. Nah itu ternyata di situ juga banyak brand-brand lain kan yang numpang jual juga. Ada brand parfum juga yang ikutan. Jadinya agak sedih. Kok agak sedih kan? Agak sedih jualannya. Ini. Katanya laku-laku aja. Laku aja alhamdulillah. Loh kan, kenapa nih, ada masalah apa nih dengan kamera-kameranya jadi sering. Ya udah lanjut. Sedih-sedih kenapa coba? Ya namanya dagang lah ya, antar ada sepi ada rame gitu. Ya wajar lah. Wajar. Terus gue tuh penasaran dah, misalnya lu kan dari backgroundnya tuh kan banyak IO-nya tuh ya. Yes. Nah kemarin itu katanya yang jadi ketua panitia di Bekasi apa namanya, Bekasi Perfume Festival ya, iya sih? Iya. Nah itu sebagai ketua panitianya nih Anda nih, bener nggak? Iya benar sih memang. Coba cerita itu apakah terus ya maksudnya apa yang mau disampaikan dengan membuat event kayak gitu, terus sulit atau gampang atau gimana, terus kayak gimana sih? Gue penasaran banget, gue pengen banget sih bikin acara kayak gitu kan. Sulit sih. Sulitnya gimana? Sulitnya tuh maksudnya karena marketnya nggak terlalu luas sih kan jatuhnya kalau acara yang kayak kemarin gitu ya. Kemarin tuh misalnya jadi kan, lebih ke yang justru malah yang pengusaha parfum sih sebenarnya itu marketnya ya, bukan orang pengguna parfum. lebih ke B&B maksudnya, B2B sorry. Jadi kayak yang nggak B2B banget, UMKM juga lah gitu. Kayak bentar ya, ini kenapa nih? Ini ya berarti ya. kadang lo kadang gue sih tuh. Enggak, itu karena emang gue kontrol dari sini, cuman Ih jorok ngomongnya. Enggak ya, bukan. Ntar gue tit gitu. gampang kalau itu gue mau itu ya ngedit ya. Tuh kan hilang yang bagian lu, makanya tuh ini kayaknya ininya sih ya. Aduh, sorry nih kan. Aman, santai biasa lah, teknis mah. Teknis gitu, jadi Kan gelap ya. kan gue orang event. Ini mumpung lagi ngomongin event, lu mau nggak nih? Boleh nggak di-spill nih yang tadi masalah latar belakang kenapa bikin event kayak gitu. Sebenarnya latar belakangnya ya pengen ngenalin gue sebenarnya agak kagok nih. Gue ini dulu ya. Disclaimer atau apa? Ya disclaimer dulu nih, sama sekalian mau bilang juga kalau gitu. Kayaknya kalau kita dibilang artisan perfumer tuh kayak terlalu berat sih menurut gue. Ini mau debat deh sekalian, silakan. Oke. Berdebat. Karena gue debat. karena menurut gue gitu, berdasarkan bahasa kalau udah kita artisan itu ada pemilihan bahan yang terbaik, terus material yang benar-benar
best of the best yang dipakai gitu. Cuman makanya kalau kayak kita kan maksudnya masih mikirin segi ekonomis, budget maksudnya dari material. Oh, material. Ya kan? Dari faktor ekonomisnya supaya bisa dijual dengan harga sekian, ya kita berarti pakai substitutnya Hedionnya siapa sih? FF apa Firmenich? Punya Firmenich. Substitusinya Hedion Firmenich jadi Hedion China gitu kan. Kan lebih murah. Iya. Jadinya nggak bisa tuh menurut gue ya dibilang artisan. Sama-sama gitu. Hedion kan. Tapi wanginya sama nggak? Tapi ada perbedaan kan tetap. Apa tuh? Gue malah belum pernah nyoba yang Cina sih. Iya. Gitu. Firmenich kan. Coba ya. Kayak gimana? Lu berarti udah bisa nih si hidung lu nih udah bisa ngebedain antara Firmenich Cina sama Firmenich gitu. Hedionnya Cina sama Hedionnya Firmenich. Iya. Itu kayak gimana coba? Gue sih nggak bisa bedain ya. Kalau menurut gue sih lebih clear aja jasminnya ya. Kalau yang Cina tuh lebih bener-bener transparan banget, ya nggak sih? Iya nggak sih? Jangan contekan. Kalau friend ya? Enggak. Iya, dikit. Enggak. Gimana? Menurut gua gitu, menurut hidung gua kalau yang Firmenich punya dia lebih jelas gitu, jasmine. Itu kalau yang si China cenderung lebih transparan. Gitu. Kayak semacam some kind udah didilut gitulah, cuman ya gue nggak ngerti juga lah di pabrik sana gimana bikinnya kan. Kalau secara molekul dan rantai karbon mungkin sama, cuman kan kekuatannya kita nggak tahu, impactnya. Wah, ini sebagai seorang kimiawan, sebagai seorang chemister, Kang Bacot. Ya. Lu disclaimer doang, kagak ceritain. Itu tadi artisan. Jadi gimana? Mungkin gue lebih nyaman kalau kita bilangnya indie perfumer aja sih. Oh, ini istilah baru dari lu lagi atau emang udah ada nih? Udah ada sih kayaknya deh. Kayaknya udah ada, cuman kan karena emang belum banyak yang denger aja gitu. Istilahnya itu lebih cocok dipakai di Indonesia. Iya, karena indie kan, independen. Karena kan perfumer itu kan yang kita tahu kan itu gelar dari fragrance house kan. Betul juga sih. Sama dari sekolah gitu kan. Nah, lu jadi master perfumer setelah lu mengabdi di fragrance house tersebut berapa tahun sampai tua gitu kan, baru dapat gelar master perfumer gitu. Terus karena lu bikin tanpa label atau lu tanpa fragrance aja lebih masuk sih, jadi kayak band indie nih. Oh, gitu loh, masuknya ke sana juga. Masih kayak musik ya. Oke. Ada yang major label, ada yang indie. Iya, gitu sih. Ya, menurut lu gimana? Boleh. Menurut gue sih debat dong. Biar berantem itu kita masuk juga. Cuman dua-duanya sama-sama artisan menurut gue, karena dia seorang artis kan. Yes, kalau hanya berdasarkan ini kan bahasa kan. Iya, kalau dari bahasa kan sama-sama artis tuh, yang satu punya modal lebih tinggi aja, lebih banyak. Dia masuk ke major label atau emang ada koneksi gitu. Tapi pakai materialnya udah base, iya. Otomatis lah kalau udah punya budget lebih, ya nggak sih kan? Iya benar. Nah, kalau indie sama itunya ya menurut gue, artisan sama indie menurut gue sama aja sih ya. Iyalah, mau pakai apa ya? Mau pakai dia yang bagus, mau pakai yang murahan. Contohnya kayak beberapa orang pakai FO misalnya, FO tapi dicampur-campur juga ya. Mungkin itu fase awal bagi dia tuh untuk belajar perfumery gitu. Tapi nanti kan di ujung-ujungnya pasti pengen ngulik. Oh, ternyata cara buat wangi kayak gini gimana gitu, wangi nanas, wangi ini. Pasti ujung-ujungnya pengen tahu juga, nggak cuma jualan gitu doang. Namanya jiwa seni ya nggak sih? Iya sih, bener sih, iya pasti sih. Nah, gue against apa gimana tuh? Jadi against. Gak apa-apa lah. Ya udah, menurut gue gitu kan. Iya, kita sepakat untuk tidak sepakat lah. Ya iya kan. Ini udah selesai nih. Podcastnya udah salaman. Belum. Kan sepakat untuk tidak sepakat. Di disclaimernya masalah belum itu. Ya? Monggo. Nanti itu
dikasih lihat juga nggak kelihatan itu ininya, nggak sih? Bukan sponsor soalnya. Padahal nggak kelihatan. Mungkin ada yang mau naruh sponsor di sini dari belakang, boleh loh. Boleh, kontak aja. Kontak Agan aja. Iman. Agan Iman. Aman lah. Oke. Tadi kita sampai mana sih? Lu disclaimer mulu, kita ngomongin yang itu. Gue penasaran Apa banget. tuh? Yang event. Iya, event lagi. Balik lagi ya. Iya, yang event. Latar belakangnya ya pengen mengenalkan tadi artisan perfume atau indie perfume ke masyarakat secara luas sebenarnya. Sebelum lu itu kan tadi lu bilang sendiri indie perfumer. Nah, tadi barusan artisan perfumer. Nah, itu lu punya ide indie perfumer setelah bikin acara itu atau Enggak dari sebelumnya. Karena berdasarkan ya googling dan lain-lain, artisan itu artinya kan ya itu tadi yang gue bilang. Jadi agak beban aja gitu di pundak gitu kalau bilang ini adalah parfum artisan, tapi ternyata parfum handmade pakai rose-nya bukan rose yang Bulgarian rose gitu. Aduh. Ternyata rose-nya rose lokal gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih menurut gue. Tapi ya selama itu masih ini ya, masih nggak iritasi atau nggak merugikan orang lain gitu. Ya cuman ya kalau gue ya itu kan, kalau gue sih agak kesana aja. Cuman kalau misalnya ya, nih, okay. misalnya kan artisan menurut lo harus barangnya mahal, berarti bahan bakunya mahal. Nah itu berarti nanti kan HPP-nya mahal, terus harga jualnya mahal. Itu kan sebagai pebisnis parfum udah ngerasain juga tuh. iya betul. Nah nanti yang jualnya sejutaan nggak laku dong. Justru makanya gue bilang gue bukan artisan nih, gue indie perfumer atau scent creator deh, kayak kemarin siapa sih buat bilang. Buat tuh gitu. Ambil kredit tuh dia buat. Lebih asik gitu. Enggak, itu udah dari William. Oh, scent creator tuh udah dari William. Asik. Waktu itu dia sempet pernah mau, ayo kita berkolaborasi. Jadi scent creator di Siher bla 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 gitu. Pernah tuh, cuman nggak tahu, belum jalan, sibuk sih beliau mah. Oke. Terus jadi balik lagi event. ke event. Lanjut. Banyak banget ya yang dibahas ya. Mau masuk ke pintu masuknya aja nih ya. Nggak masuk. Mesti belok dulu nih gitu ke kandang peliharaannya dulu. Abis lo lanjutin lagi aja sih. Lanjut. Okay. Terus abis itu nih. Ya pokoknya pengen mengenalkan secara luas sebenarnya. Cuman memang karena ya itu tadi lah, masyarakat kita atau yang dibilang market perfume kita di Indo gitu masih belum terlalu aware ke arah karya seni atau apapun itu, jadinya masih belum terlalu mendapatkan respon yang memuaskan sebenarnya. Berarti jauh nih, berarti target lu sebenarnya jauh di atas, ternyata yang datang kurang gitu. Iyalah. Pastilah. Gitu. Oh, I see. Tapi padahal event-event parfum kayak Jack X Beauty atau Jack X Beauty itu bukan event parfum ya. Jack X Beauty mah event kecantikan ya. Iya, tapi 80% parfum. Ya kan karena masuk kategori kosmetik ya. Betul. Nah, itu rame banget tuh. Apa emang kurang disambungin dengan beauty atau apa gitu? Nah, itu dia, memang karena kita kan beda ya, bukan ke arah target pasarnya industri. Justru iya, nah, itu dia sih. Atau sih gue juga bingung. Gimana ya bilangnya? Nah, sebagai maksudnya kan lu berarti punya apa ya, pembelajaran sendiri dari event kemarin dong kan? Pasti sih banget. Mungkin mengemasnya jadi beauty juga aja gitu. Sekalian. Padahal, ya. Iya, sekalian biar orang-orang datang belanja. Kalau itu kan yang pada di sana kebanyakan brand-brand industrialis ya jatuhnya lah. Gua gitu bilangnya biasanya. Lebih yang kayak maklon gitu. Yang budgetnya gede. Iya, lagi bener. maklon gitu. Yang bukan dibikin sama tangan si owner sendiri gitulah kasarnya. Misalnya nih, kalau lo kan udah sebagai pelaksananya tuh ya, kalau misalnya si indie perfumer itu terus digabungin sama maklon brand-brand besar lah kita bilang ngomong. Terus itu cocok nggak sih dijadiin di satu kalau ngomong cocok sih sebenarnya cocok aja kan menurut gue ya. Tapi terkadang si indie brand ini atau indie perfumer tuh suka
ada idealisme mereka tuh biasanya. Yang lu Jadi ada beberapa yang gue kenal tuh. Gue gak mau sama brand-brand yang nggak tahu siapa tuh perfumernya gitu. Adalah. Adalah. mungkin emang harus itu kali di apa? Misalnya boots untuk daerah indie di sini, major di sini. Iya, begitu mungkin. Cuman ya nggak tahu juga ya. Tapi kan di satu payung event yang sama, ada kemungkinan tetap dia nggak mau sih. Kenapa mentalnya begitu banget sih? Padahal kan harusnya fair-fairan aja selama bayar boots nggak sih? Iya. Aturan lu sebagai pelaksana, misalnya si boots yang indie-indie dimurahin, tapi emang rada-rada menjauh dari pintu masuk. Tapi terus yang itu Ya kan murah ya. Ya murah. Yes. Ya nggak sih, bisa aja tapi Bisa kan aja sih. itu kan sebagai apa namanya, sebagai batu loncatan atau apa kita bilangnya ya, pengalaman lah intinya, pengalaman buat si indie perfume-nya ikut event gede gitu misalnya. Iya bisa aja, cuman itu tadi kan gue juga bilangnya ya beberapa aja gitu, nggak semua juga kan. Sebagian yang lainnya juga kan pasti oke aja ikut. Gitu dong, nggak semuanya bisa masih. Terus Masih next lagi belum tuh, jangan next dulu. bisa. Emang mau habis? Jangan, lu makanya gue masih penasaran lagi tuh. Itu gimana ya maksudnya? Gue boleh nanya teknis gak nih? Teknis boleh dong. Teknis boleh. Jadi misalnya waktu itu timnya ada berapa orang waktu lu bikin di Bekasi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang doang. Nah, Tapi lumayan juga maksudnya bikin di mall gitu ya, terus cuman 6 orang. lumayan kenapa? Jalan lagi itu kan berhari-hari loh ya. Iya, 6 orang. Wah gila. Ini buat apa tepuk tangannya? Enggak, maksudnya standing. Gue masih standing applause dulu. Gile, itu cukup menurut gue. Mungkin karena background IO lu tuh udah cukup ini ya, udah cukup apa? Iya. Gila, itu Jatuhnya itu gue multitasking juga sama teman gue yang anak IO juga si Ade tuh. Dia multitasking juga. Oh, ada yang biasanya di belakang panggung. Bukan ya? Yang cewek agak gemuk. Ah, itu namanya Ade. Ade. Oh iya. Yang kita ngopi. Oh, yang giginya di veneer. Bukan sih? Iya benar. Yang kita ngopi. Iya. Oh. Iya. Dia juga udah biasa, jadinya dia multitasking, gue multitasking. Iya sih. Ya gue multitasking jam sambil terbang nggak bisa bohong lah ya. Sambil nge-MC. Iya. Gila nih serba bisa loh orangnya kan. Bikin parfum bisa, bikin IO bisa, bikin liquid bisa. Iya, bikin PT sekalian. Udah pernah. Iya bener juga. Apa yang belum pernah? Coba. Jadi satpam pernah. Jadi satpam. Oke. Bentar, nih. Nah, jadi kalau lu jujur sama diri lu sendiri dah nih, itu kemarin eventnya itu berarti event pertama yang perfumery yang lu buat kan, atau udah sebelumnya? Event pertama lah. Nah itu menurut lu itu berhasil apa enggak? Secara teknis berhasil. Secara teknis berhasil. Mungkin ada untung rugi. Itu untung apa rugi gitu mungkin? Rugi dong. Dengan bangga. Kan free. Sorry. Wah, ada apaan tuh kan? Dipanggil bini. Bukan. Mana orangnya? Oh itu dia. Hadir. Sorry nih ya, ini gue malas ngedit, pasti itu masuk ke YouTube tuh. Nggak apa-apa kan ya? Biarin aja, natural aja lah kita mah. Ini pokoknya tanpa editan kecuali tadi mungkin. Udah lu biarin aja. Udah. Nggak ada juga kok, lagian gue canda doang. Lu sih si YouTube nggak lagi gimana? Ntar gue nggak bisa monetisasi. Bisa lah. Nah, sip. Emang selama ini belum? Belum. Nggak, gue sama ini belum gue monetisasi. Pokoknya walaupun udah hampir 2000 subscriber, gue belum mau monetisasi. Kenapa gitu? Sebenarnya sih karena jam tayang kurang juga sih. Males kan bikin video gitu. Ini kayak gini aja. Terus Gini aja ya. Temen-temen aja Iya, semua. sekalian Ya, promosi. Sekarang pokoknya all win ya nggak? Bener. Bener. Ya nanti kalau udah cukup jam tayangnya,
gue monetisasi lah. Gila, biar Lumayan ada- buat modal bikin eventnya. Wah, Bener iya banget. Itu kan cita-cita lo ya. Iya, gue juga cita-cita gue bikin itu. Bikin Makanya. PT untuk bikin event. Iya, aja. Gokil. Belum berhasil. Belum aja. Makanya lu ajarin gue dulu. Makanya gue penasaran banget sama event itu. Iya, apalagi. Ya udah tanya lagi. Ya, next. Gue lebih cenderung kayak lu next mau buat event kayak gitu lagi nggak? Ini kan rugi kemarin. Mau lah, cuman kan ya dimatengin lagi. Jadi perhitungan untung rugi dan RAB segala macamnya itu kemarin emang ada miss di awal dengan cara sistem kerjasamanya jatuhnya lah. Gitu. Jadi ada sedikit miskom di Namanya awal. juga event pertama banget gitu Awal ya. banget, iya. Terus juga pertama kali kerjasama lah bareng-bareng waktu itu. I see. Wajar lah. Emang Miskom biasa. udah ada ini belum? Udah ada bocoran belum? Ntar mau bikin lagi di mana gitu kan? Belum. Paling gue boleh promosi event. Boleh. Ini tayangnya kapan dulu nih tapi? Minggu depan kali. Kan kemarin Nah, udah masih buat. bisa, masih bisa berarti. Biasanya hari Sabtu atau Minggu sih. Oh, lu seminggu sekali ya? Iya, seminggu sekali. Kenapa nggak 2 kali? Boleh kalau banyak kontennya yang udah Ya, tabungan. Sabtu Minggu. Boleh banget. Pulin aja di sini. Dek Kito. Ntar gue yang panggil. Tuh deh kita tolong ya ini juragannya, bosnya udah ini nih udah ngasih tugas. Siapa lagi ya? Siapa tuh? Ya adalah ntar lah. Gue sebenarnya kan gue dulu bukan dulu ya, bahkan baru bulan ini nih gue ada di Jakarta atau di sekitar Jakarta sini ya. Dulunya kan gue lebih cenderung di luar kota terus nih. Nah kebetulan gue di sini, mungkin banyak orang-orang yang emang tinggalnya di sekitar sini bisa kan jadinya. Iya, lu jadi Gua di sini terus ya? Bahkan ya gue mau ikut kayak gathering lu tuh kagak bisa gue karena jauh banget. Karena jauh ya. Iya gitu. Nah mau kenal juga sama Luar orang-orang. kotanya di mana sih emang kan? Dulu pernah di Jambi, pernah di terakhir sih di Karawang sih ya. Cuman ya gitulah kan. Jambi, Karawang. Nyari Apa sesuap emas? nasi, sesuap nasi doang. Sesuap doang. Iya, suap. Nggak kenyang dong. Kan disuapin yang penting. Aja. Yang penting ada yang nyuapin. Iya. Nah itu pokoknya gue next dong bocoran. Gue pengen banget ikutin. Gue pengen ikut jadi panitia lu, jadi anak buah lu dah. Gue pengen belajar dulu. Enggak gini. Gua nih yang mau gua bilang tadi nih mau ada event nanti itu di Malang. Jauh banget. Gue di sini Ya, sekarang malah di Malang. Kan gua mau promosi nih. Oke silakan. Iya kan? Biar Boleh. tahu nih teman-teman. Jadi ada Grace Van Java yang diadain sama Depo Aroma di Malang. Grace Itu Van Java. Punya Pak Hasan. Ada anggota grup juga. Grup apa nih? Aroma Trainer ada. Oh, Aroma. Di grup akademi juga ada. Dia pernah ikut I see, juga I see. beliau gitu. Nah itu mau bikin event. Model-modelnya mirip-mirip sama Sama Bepofest yang Bekasi kemarin. Kayaknya Bepofest itu juga yang menjadi trigger beliau jadi bikin event kayak gitu. Jadi event terbuka. Sebelum-sebelumnya tuh kalau bikin event tahunannya tuh si Depo ini ya cuma membernya terus customer-customernya itu diundang gitu. Depo ini apaan kan? Depo Aroma tuh grosir parfum FO sama beberapa raw mat terbesar di Malang sih setahu gua. Wah. Yang punya Malang. Yang punya Malang lagi bilang ya. Wah, bukan ini ya, bukan pemimpin daerahnya ya. bukan. Gila. Enggak kesana-sana enggak. Yang masuk politik ya. Enggak. Padahal pengen masukin jurang biasanya. Jangan. Enggak. Nah, itu beliau kan dapat inspirasinya berarti dari lu. Mungkin Berpengaruh dong. Mungkin gue bilang Mungkin ya gitu. persepsi gue aja. Mungkin jadi Mau trigger ngangkat terus diri sendiri. iya jadi trigger terus jadi dibuka untuk umum gitu terus sama ada beberapa tenan-tenan yang bisa buka. Nah, itu di kapan dan di mana tadi di Malang? Kapan waktunya itu? 25-26 Januari ini. 25-26. Januari. Berarti gue mesti uploadnya sebelumnya itu dong ya. Iya kan masih bisa kan? Iya. Minggu bisa. depan kan masih dapat. Siap. Aman. Oke.
Nah, itu lu juga ikut nggak di dalam apa kepanitiaan mungkin atau Enggak apa sih gitu? sebenarnya, gue lebih bantu support buat spreading the newsnya aja sih, buat ngasih tahu, itu lebih support ke sana aja. I see, Itu nggak terlibat secara kepanitiaan, itu enggak. Terus gue di sana buka booth sama Akademi Wangi Nusantara. I see. Jadi sekalian mempromosikan acara itu biar banyak yang datang juga dong. Betul, biar pada yang mau belajar parfum gitu. Akademi Wangi Nusantara juga nanti mau ada short course di sana. I see, I see. Eh, Nah, lu kalau di Akademi Wangi Nusantara itu sebagai apa emang? Pengajar atau bukan? apa ya? Direktur 2. Oh, keren banget direktur anjir, gua mau ngomong direktur. Gua minta kartu nama. Mumpung Pak Dirutnya nggak ada. Iya. Tapi ntar Pak Dirutnya nonton loh pasti. Nggak apa-apa dia mah. Oh iya. Baik sama gua. Oke. Nih, berarti nanti di sana akan bikin short course atau kayak kelas-kelas kecil gitu ya. Itu Iya. buat beginner atau yang udah bisa gimana? Enggak, short course tematik kita bilangnya. Jadi di Tematik akademi itu gimana? short course tematik itu cara membuat akord. Oh. Jadi kita temanya itu nanti jasmine sama vanilla. Jadi bikin akord jasmine sama bikin akord vanilla di 2 hari yang berbeda. Jadi hari pertamanya vanilla, hari keduanya jasmine. Oh, itu terus datang aja, udah tinggal datang, daftar. Daftar, bayar dong. Iya, bayar. Iya, bayar. Iya, berapa bayarnya kan? Berapa ya? Kalau satu course ikut itu kita dapat kit ya. Dapat kit dan resep. Kitnya tuh isinya ini berarti material. Raw Oh. material. Jadi kita bikin jasmine tanpa jasmine, bikin vanilla tanpa vanilla. Jadi kayak itu iklannya brand sebelah gitu. Apaan? Apa? Rus tanpa rus. Ya kan emang gitu parfum. Oh iya. Tapi itu keren loh storytellingnya. Ini kita bahas ya ke sana ya. Iya, Boleh ya? Kita bahas ya? Boleh. Nyenggol ya nggak Nggak apa-apa. Itu keren banget storytellingnya menurut gua. Iya, cukup. Karena Gimana? kalau dari kita nih sebagai si pembuat itu hal yang biasa banget Pak. Di Iya. parfum itu emang begitu ya, lu bikin ember ya kali lu mau nyari ember yang ada isinya darah dinosaurus kan nggak mungkin kan Iya, tanpa ember. Bikin rose tanpa rose itu Iya, bener juga bagi kita itu biasa banget. Tapi bisa di memang begitu, maksudnya itu memang begitu bikin parfum kan. Iya, betul. Tapi dia bisa kemas itu dan deliver itu ke orang-orang awam yang nggak tahu, terus wow gitu. Iya. Terkesannya Jadi sudut Sesuatu, pandangnya iya. dia bisa ngambil sudut pandang orang awam terus gitu. Ternyata perfumer itu wow gitu. sekali dan ya memang wow. Gua aja makin belajar makin pusing guys. Ya pokoknya nanti yang akan yang mau coba bikin perfumery ya berarti ya daftar Akord di ya, situ. yes. Nanti bisa daftar online dulu, bisa pre-register juga bisa. Itu harganya per course itu 300.000. Itu dapat paketannya tuh kitnya. Jadi kita ada misalnya ini gue juga belum tahu si Pak Mentor mau masukin berapa material gitu. Misal 10 material tuh dapat tuh kitnya nanti 5 mili gitu. Sama ada printan resepnya. Gitu. Terus kalau bahannya habis mau coba di rumah gimana? Beli lagi aja di Akademi Wangi Nusantara. Bisa banget ya. Bagus itu mah. Di Gan Iman juga ada. Lah, tapi kayaknya juga. gue nggak selengkap itu kan. Iya, tapi kan ada lah beberapa Ya, kan. Bisa juga beli juga. Oke. Di Lark and Shade. Nggak apa-apa kalau misalnya itu nanti masukin aja nanti gua taruh di deskripsi nanti. Apa tuh? Ya kalau emang ada link-link buat belinya gitu. Oh iya, boleh. Atau link buat daftar mungkin. Nanti bisa dilihat di bawah ini ya, Gan. Enggak ya? Enggak ya? Males ya? Males gue ngedit. Pokoknya lu sebelum gua ngedit lu mesti ngasih dulu linknya kalau Siap. enggak. Siap. Bablas. Siap. Nah, terus. Jadi ada vanilla, ada jasmine. Sebenarnya jasmine tuh kayak pernah gue lihat juga tuh yang waktu di Bekasi ya. Di Bekasi kemarin. Cuma ini agak berbeda.
Bedanya. Ada perbedaannya. Ya kalau sama berarti Iya, kalau sama nggak seru kan. Sih. Jadi ya kan Jasmine juga kan banyak banget kan macamnya. Yes, ada betul berapa spesies, subspesies gitu kan. Betul banget. Beda daerah, beda wangi. Betul banget. Gitu. Nah, jadi ya namanya kita bikin akord ya apalagi fantasi gitu kan ya sebenarnya suka-suka kita gitu. Tapi dikasih reference nggak sih misalnya? Oh, dikasih. Oh nanti wanginya kayak begini ya. Kalau gitu. ngikutin resep, ini kayak gini, Oh. gitu ada itu nanti. Keren banget itu kayaknya suatu yang intermediate ke advance gitu sih ya. Iya, jadi iya memang program akademi itu di intermediate tuh akord-akord sih. Sih. Memperdalam function method, terus akord-akord, bikin akord gitu karena ya nyawanya parfum kan. Si akord tuh. Iya Gain, kalau lu mau jadi perfumer emang mesti bisa bikin akord sih. Iya kan? Iya. Bener kan? Nah, bisa bikin akord. Jangan pakai yang udah jadi. Ya kalau masih awal-awal nggak apa-apa. boleh dong. Boleh lah, nggak apa-apa. Single note masih oke lah. Masih lah single note. Nah terus jadi sebenarnya jadi pengen ini nih ya untuk kita coba dulu nih selesaiin omongannya di yang Malang tadi tuh. Berarti itu tanggal 25 26 Januari, Sabtu Minggu. Di mana? Di MCC. Apaan kan? Mana ada yang tahu orang Malang Jakarta. Creative Center. Oh. Jadi itu kayak gedung serbaguna kayak mungkin kayak yang di tim itu kali ya. Kalau di Jakarta ya, gitu ya mungkin ya. Dia jadi bisa dipakai buat pajak gitu. MCC itu Keren juga sih di itu, Malang. Terus nih. Tadi ya itu udah tuh Malang tuh ya. Udah beres belum tuh? Udah selesai belum tuh? Udah aman-aman. Nah, gue mau ke ininya justru. Apa tuh? Ya tadi yang apa? Bendera lu apa? Apa nih? Nusantara Akademi Wangi Nusantara AWN. sorry. AWN. Aun. Iya. Akademi Wangi Nusantara. Yes. Nah, itu Kenapa tuh? coba dong spill dong. Apa tuh? Spill apa? Spill ininya justru misalnya itu tuh udah kayak berapa lama lu gabung atau punya AWN tadi. Terus kayak pelajaran yang diberikan kan tadi berarti ada level-levelnya nggak sih? Kayak Ada. Nah, itu terus apa ya? Mungkin lebih ke kurikulum yang diajarkan atau mungkin ada emang kurikulumnya? Lagi disusun. Iya benar. Lanjut. Bener. Coba dong, misalnya tadi ini katanya Kalau direktur ya, direktur. Pak Direktur, tolong Pak Direktur. Nggak, kalau kita ngomongin kurikulum dan isi pembelajaran itu lebih baik Pak Dirut nanti yang bahas deh. Oke. Nanti gua ajakin ke sini deh Pak Dirut. Pak Dirut sini mesti main ya. diundang. Main ya Pak Dirut ya. Iyalah, jangan malu-malu ya. Lumayan. Biasanya dia suka malu-malu soalnya. Iya, nggak mau orangnya. gitu. Pak Dirut sini ya Pak Dirut. Betul. Pokoknya biar konten gue juga makin banyak sih. Susah kan, gue nggak kenal banyak orang. Dia kayaknya nggak jauh di rumahnya dari sini tuh. Deket deh. Ya, yang gue tahu sih emang di Bintaro juga. Sama kan sih. di sini juga ada tokonya Mbak Gina kan. Oh, Good Vibe. Good Vibes. Iya. Tadi gue lewatin. Tapi gue nggak kenal juga. Gue waktu itu main asal SKSD aja. Oh, sama-sama di Bintaro ya. Iya. Terus udah berhenti. Gue ngomong apaan ya sama beliau ya. Gue bingung. Gue pernah main soalnya ke sana sekali. Nah, ntar tuh gue ya bolehlah minta kontaknya lah kalau waktu itu gue udah ini dong. Udah kontak-kontak Iya. lah pasti. Iya nanti insya Allah gue undang. Nah iya. Seru tuh. Iya. Terus Tadi apa tadi? Itu Akademi Wangi. Ya itulah. Jadi kita bakal ada basic, intermediate, sama advance. Yang Lu mana? spesial, lu sebagai pengajar juga nggak situ? Enggak sih. Gua lebih asistensi aja. Asistensi apa asisten? Mengasistensi. Oke. Terus. Kalau workshop offline. Untuk apa namanya? Basic, intermediate, advance itu pokoknya intinya
visi kita itu lulusannya kita harapkan tuh bisa membuat satu formula perfume yang seperti parfum pada umumnya. Soalnya kan kebanyakan orang-orang nih pada ikut course, ternyata bikin parfumnya tetap masih bau jamu. Katakan misal gitu kan, kan? Iya. Pernah ngalamin juga nggak? Iya. Pernah itu kan, dia. gitu. Itu bini gue juga gitu, waktu itu gue suruh ikut kelas gue kan. Awal-awalnya masih oke, tapi pas masterasi langsung jadi kayak, kok aku mual-mual ya pakai parfum aku sendiri. Ya gimana ya. Emang beda, belum belajar yang bener berarti kan ya. Iya bener. Jadi sampai advance itu ya mereka bisa bikin perfume ya yang layaknya ada di industri lah. Iya. Dengan harapan lulusannya bisa masuk ke Maklon. Jadi Maklon bisa custom. Maklon perfume bisa jadi kayak fragrance house gitu kan, keren ya? Keren banget sih itu. Sih. Kenapa nggak bikin Maklon aja? Kan tadi udah gue bilang, udah ini tinggal CPKBB. Ini rumahnya. Agak boleh di rumah, gue mesti bikin pabrik dulu. Mesti nyari tempat. Iya. Enggak, di ruko bisa kan? Ya ruko bisa. Ruko bisa itu. Modal lagi nggak sih? Pak Direktur. Oh beda ya, kalau direktur beda sama investor ya? Beda dong. Oh iya, mesti Pak Investor, tolonglah Pak Investor. Direktur kan juga karyawan jatuhnya. Iya betul. Kita digaji ya? Iya, digaji. Iya sih, gue juga digaji sih. Oke lah. Ini gue lihat dulu nih ya, katanya nih yang ini bener kelihatan nggak sih di itu? Nah ini nih. Nah ini gue kasih lihat. Nah itu. Ini katanya ini juga nih. Alumni situ. Akademi. Yes, Red Royal nih, Eldopa. Iya tuh. Lumayan tuh wanginya tuh, tapi gue sukanya yang itu. Coba kasih rating dong, Gan. Gue kasih rating. Yang mana ya? Pokoknya ada 5 ya. Nah, itu lumayan lah. Maksud gue, dia bilang sih baru belajar di situ. Tapi udah oke sih. Ini nih udah tahan lama banget, udah kayak iya, cuma mungkin kurang explore aja karena baru cemplung gitu kan ya. Nah, gitu ternyata. Boleh juga nih hasil didikannya. Iya. Alhamdulillah. Patut berbangga lah Pak Guru ya. Iya. Itu oke sih salah satunya. Nah, itu ada lagi. Mungkin gue baru nyobanya yang ini doang sih. Sebenarnya ada nggak sih yang lu tahu nih sebagai Pak Guru ya bilangnya ya atau gimana lah? Yang mengadakan bimbel itu. Iya, bimbel nggak tuh? Bimba. Nah itu ada nggak sih? Lu tahu nggak sih misalnya hasil didikan lu tuh udah ada yang ngeluarin brand atau gimana? Ada sih beberapa ya. Terus lu beli sendiri nggak atau dikirimin? Kalau dari teman-teman di akademi suka ada sih beberapa yang ngasih justru malah buat tester trialnya dia tuh dikirim ke gue ke. Jadi intinya Pak Guru, gitu. kalau udah selesai belajar hari itu gitu misalnya berarti masih bisa inilah ya touch up misalnya catching up. Iya banget. Jadi kalau ikut akademi tuh kita ada grup WhatsApp semacam aroma planner gitulah punya Kowil. Itu. Jadi ada grup WhatsAppnya. Harusnya sih setiap 2 minggu mau ada kuis gitu, ada hadiahnya, raw material. Hadiahnya raw material lagi. Iya, dari gue. Iya, gue pernah ngintip tuh foto-foto di tempat lu itu. Wah, gila banyak banget sih ininya. Ada sekitar 150-an hampir 200 material sih. Gue kayaknya dari yang natural sampai sintetis. Sih. Wah mau dong. Gue juga kaget tiba-tiba. Mampir. Itu dikumpulinnya dari waktu zaman yang PT chemical gitu? Enggak. Oh. Enggak, dari pas nyemplung aja. I see. Dikit. Tadinya botol-botol gini gitu. Tak. Lama-lama drum 20 kilo. Gila.
Kebayang kan segimana tajirnya. Karena beberapa raw material tuh gile, harganya yang cuman 100 mili bisa sampai 10 juta tuh, buset deh. Iya. Ada beberapa yang ngeri-ngeri memang raw material kan. Koleksi lu yang paling mahal? Galbanum oil. Berapa tuh? Apanya? Kisaran harganya deh, gitu. Berapa ya? Galbanum oil. Iya. Ya kalau gue jual sih cuman 10 mili itu cuman 70.000. Itu masih murah dong. Bukan, tapi di pasaran ya bisa dicek aja. Gerah gue langsung. Sama Labdanum Absolu. Labdanum itu gue nyari sih. Ntar gue beli sama lu ya. Boleh. Labdanum Absolu itu lumayan. Terus apa lagi ya? Dulu yang gue beli sama lu apaan ya kan ya? Pernah gue beli apa? Edion. Yang lagi susah tuh waktu itu. Oh iya. Gue waktu itu kehabisan sih. Iya, yang lagi susah. Susah banget. Sempet susah tuh. Banyak. Terus gaib. Tiba-tiba hilang. Iya, tiba-tiba hilang. Aneh ya. Udah lagi itu mana mau bikin berapa botol lu, berapa 50 apa 100 gitu. Kacau sih itu juga, gue pesanan pending semua itu. Pesanan parfum, pesanan jualan raw mat itu. Lu bespoke nggak sih? Iya. Wih, brandnya sama? Gue nggak jual ke personal. B2B. B2B gue jual literan. Gue jual literan, teman-teman. Ada beberapa brand teman-teman di grup maupun di luar grup. Jadi misalnya lu gue pengen nih rilis brand parfum, terus ngubungin lu, terus gue maunya kayak gini kan gitu. Terus ya udah, biasanya kayak gimana tuh kayak apa namanya alurnya? Misalnya dia nanya butuh parfum wangi ini. Yes, jadi gue di si bespoke B2B ini, gue ada bonusnya. Bonus apa? Bonusnya konsul branding di perfumnya. Jadi gue tanya juga target marketnya, gue tanya ke bisnis proposalnya ya maksudnya. Yes, some kind of that lah. Jadi gue bener-bener, lu mau main di market mana? Gue tanya, lu target price lu nanti di berapa, main di harga berapa gitu. Terus ya kayak gitu-gitu sih. Jadi itu ada bonus itu gue tanya, terus gue kasih masukan. Kalau memang lu mau yang murah dan murah banget, gue bikinin tapi pakai FO aja sekalian, mau nggak? Gitu, sekalian nggak mau. Ya pokoknya menyesuaikan budget sih itu kan. Jadi menyesuaikan, jadi sesuai gitu sama tujuan dia mau bikin brand parfum ini mau kemana kan? Iya. Kan kita harus tahu juga nih, nggak cuma sekedar aroma doang kan? Betul. Gitu. Nah dari situ baru ke aroma. Nah baru aromanya gimana? Gue pengen mirip ini YSL. Aduh. Jangan pakai FO. Kita beli aja dari pabrik lah. Gitu. Gak apa-apa, gue yang bikinin, gak masalah. Selalu gue gituin kalau ada yang minta dupe. Gue gak terima dupe. Gue juga gak terima dupe sih. Gue gak terima dupe. Oke. Emang satu sih kalau bagi gue emang susah juga ngedup. Bener gak sih? Kalau bagi lo ngedup gampang gak? Ya segampang lah. Agak tricky lah. Gue langsung nyerah sih. Kalau yang udah kompleks banget dan wanginya terlalu banyak faset, terlalu banyak aspek gitu agak susah juga sih. Keren. Ya, jadi intinya kalau lu mau bikin parfum nih sama beliau, langsung aja kontak, lu bakalan dikasih tahu, oh dengan budget kayak gitu cocoknya target ini, target pasar yang ini, harganya berapa gitu. Benar kan? Ya, jadi gua kesana, jadi maksud gua tuh supaya dia nggak bikin parfum, terus begitu udah jadi parfumnya, terus nggak bisa jualan, kan kasihan. Nah, jualan juga ada seninya juga. Betul. Itu diajarin juga di. Gua kasih masukan. Nggak diajarin sih, gua maksudnya gua sekedar berbagi pengalaman aja sih. Gua nggak mau dibilang gua ngajarin juga ya. Penting sih. Nggak ngajarin, cuma sharing gitu. Kalau sepengalaman gue begini, lo mendingan gini gitu lah, semacam itu. Pengalaman itu yang paling berharga kan.
Itu sih. Makanya ada konsultan ya nggak? Tapi ini dikasih gratis loh. Ih, gue kasih bonus itu. Langsung. Ya gitu ya. Mumpung lagi aja nih kita udah dulu kali atau gimana? Lo ada yang masih mau di ini nggak disampaikan atau gimana? Masih kurang puas nih? Kurang atau gue ada part 2-nya ntar? Gue kurang sebenarnya nih. Makanya datangnya jangan kelamaan. Gue nungguin di lama banget. Sekalian family date soalnya. Oh iya. Ini bini lu mana? Tiga. Biarin bini dan bini, anak dan anak. Oke. Nah, itu nanti kita adalah part 2, part 3-nya boleh lah. Pokoknya kalau nanti mau main lagi ya. Makanya lain kali itu datang bawa bawa produk. Siap. Bawa produk nanti itu ya. Kita juga pengen nyium kan. Nanti sekalian gue mau ada rilis satu solid perfume lagi di lininya Hokus. Jadi kan terakhir gue kan ada solid perfume yang pakai citronella ini. Iya, citronella itu. Jadi gue bikin Accord Rose tapi menggunakan ini Rose nggak pakai rose. Iya. Kalau yang brand sana kan rose nggak pakai rose, pakainya Palma Rose. Oh, Palma Rose. Baru tahu aja. Kan diceritain di videonya. Gue nggak ngeliat sampai akhir. Apa gue udah lupa ya? lupa aja. Iya. Tapi itu dikasih tahu dia pakai Palma Rose. Nah gue pakai citronella. Bisa juga nggak cuman berarti bikin rose nggak pakai rose nggak cuman pakai Palma Rose itu pakai citronella juga bisa. Nah itu solid perfume kan pakai ini pakai citronella. Nah nanti gue mau bikin lagi solid perfume yang bisa nge-layering parfum apa saja. Mantap jiwa. Udah nggak usah ngomong, pokoknya bawa ke sini. Gue pengen cobain. Belum jadi itu. Kapan dong? Kapan jadinya? Ya nantilah gue kabarin. Nggak ditargetin. Gak bisa. Nunggu mood. Itu tuh susahnya. Iya nunggu mood Oh, kan bener artisan dong kan namanya. Kan lu juga kan. Kalau gue lebih ke budget sih kan. Budgetnya tuh susah kan. Ini nunggu dulu kayak waktu itu Hedion hilang dari pasaran, mesti ngumpulin duit lagi buat yang bahan-bahan mahal ya nggak sih. Makanya kapan-kapan gue pengen ke rumah lo, ada yang bisa dijarah nggak ya gitu. Ngeri banget main jarang-jarang. Dibayar. Gimana? Udah? Aman, siap. Thank you banget ya. Jangan kapok-kapok kesini kan. Pasti. Udah tahu nih sekarang tempatnya di sini. Udah tahu. Nah, udah boleh beliin di Google Map. Terima kasih banyak. Thank you juga Bapak Oki atas kesempatannya ada diundang di podcast. Wow. Ya udah, thank you. Begitu ya kita tutup. Wah, kita ngomong kayak 3, 2, 1. Matiin lampunya.